Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hamdi Reza. Pada video kali ini saya akan mencoba sharing informasi ataupun tutorial singkat bagaimana caranya menggabungkan atau memerger data seperti data poligon dan teman-temannya. Nah, di sini saya mempunyai suatu project yang baru. Kemudian di sini saya mempunyai ada batas wilayah. Batas wilayah di mana ini adalah batas wilayah per provinsi, kabupaten, kota, hingga tingkat kecamatan sama tingkat kelurahan. Nah, kemudian saya ingin menggabungkannya dalam menjadi satu data gitu. Nah, langsung saja di sini saya copy paste terlebih dahulu untuk datanya. Nah, teman-teman bisa mendownload data ini di link yang ada saya masukkan di dalam deskripsi video. Kemudian silahkan setelah projectnya masuk, setelah filenya itu di copy paste setelah dimasukkan, silahkan klik di bagian katalog. Kemudian nanti di refresh ya teman-teman ya. Nah, ini datanya yaitu RBI 10K administrasi AR desa kelurahan gitu. Desa kelurahan. Nah, di sini sudah mempunyai data yang terbaru ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang terupdate nanti akan saya update lagi nantinya. Atau silahkan teman-teman kalau punya referensi yang lain silahkan dimasukkan datanya. Pakai data yang teman-teman punya. Nah, di sini untuk datanya, karena ini datanya se-Indonesia ya teman-teman ya. Nah, jadi dia meloading data terlebih dahulu. Jadi dia cukup lama ya membacanya. Oke, langsung saja di sini kalau kita lihat datanya diklik kanan, kemudian atribut tabel. Ini datanya ada 83.486 data kelurahan. Oke, di sini ada kelurahan desa, kemudian ada kabupaten kota, kemudian sampai dengan provinsi. Nah, yang tidak perlu seperti ini mungkin kecamatan ya. Ini kecamatan ini. Oke, yang datanya masih kosong ini mungkin saya hapus saja agar tidak terlalu banyak datanya. Kolomnya mungkin isinya sama ya. Oke, karena dia memproses data di seluruh kelurahan. Jadi atributnya juga banyak di sini, saya hapus saja dulu ya, yang tidak perlu teman-teman. Oke. Nah, setelah itu misalkan saya akan memproses data karena saya dari Sumatera Barat ya teman-teman ya. Saya akan memproses data untuk Provinsi Sumatera Barat. Nah, diklik terlebih dahulu layarnya, kemudian select by attribute. Nah, saya pilih provinsinya itu. Nah, ini adalah Sumatera Barat ya teman-teman. Oke. Nah, saya pilih oke. Ini ada 1164 desa ataupun kelurahan di Provinsi Sumatera Barat. Karena tadi layarnya itu tingkatnya itu adalah sampai tingkat kelurahan ya teman-teman. Nah, kalau kita hanya memproses satu provinsi aja, mungkin bisa saya copy fiturnya atau saya copy layarnya ini khusus untuk Sumatera Baratnya saja. Pilih di view geoprocessing. Nah, teman-teman bagi yang mempergunakan ArcGIS Pro yang lama bisa diketikkan di sini fitur class to fitur class. Tapi karena saya pakai yang versi yang baru ya, jadi pakainya itu adalah copy feature. Di sini saya pilih copy feature. Teman-teman bisa mempergunakannya yaitu fitur class to fitur class. Nah, di sini saya kopikan, tarik dia. Yang akan diproses itu adalah 1164 data yang khusus dari Sumatera Barat saja. Nah, di sini saya buat layar baru namanya sumber gitu. Oke, sumber. Kemudian saya klik run. Oke, nah setelah itu yang untuk provinsi lain mungkin saya nonaktifkan agar tidak terlalu banyak ya. Oke. Nah, di sini kan banyak nih teman-teman datanya. Ada tadi 1164 data untuk
tingkat kelurahan ya atau desa ya. Saya Sumatera Barat. Kemudian misalkan ya, saya ingin menggabungkannya per kabupaten kota misalkan. Nah, di sini untuk sumber data tadi itu saya nonaktifkan. Ini kan saya aktifkan ya. Ini saya nonaktifkan. Kemudian saya pilih hanya untuk sumbernya saja. Oke. Kemudian saya pilih di select by attribute. Oke, teman-teman ya. Saya pilih misalkan per kabupaten kota nih, mau saya gabung ya kan. Pilih di sini untuk kabupaten kota. Oke. Nah, saya pilih oke. Ini dia misalkan datanya belum ada ya. Misalkan saya pilih Agam mungkin terlebih dahulu ya kan. Nah, ini adalah Kabupaten Agam. Kemudian teman-teman bisa pilih di sini di edit. Kemudian pilih di merge. Ini dia beberapa data ya, 2 atau lebih ya, dijadikan menjadi 1. Oke. Atau teman-teman juga bisa dipilih di view geoprocessing, kemudian ketikkan di sini merge juga bisa. Ini sama ya. Pilih di sini. Jadi dia Agam itu ada 82 data dia di sini di layar ini. Nah, kemudian saya pilih di sini run. Sini apa perlu kita update namanya? Di sini tidak usah ya. Jadi apakah layar sebelumnya itu akan dimasukkan? Saya ulang lagi. Pergi tadi kabupaten aja kan. Nah, ini kabupaten berarti ini kap kota dia. Oke. Nah, provinsi. Oke, 2 itu aja. Oke, saya klik run. Oke, nah setelah selesai, ini mungkin saya nonaktifkan aja mungkin di sini. Ini dia sumber merge. Nah, ini ini adalah hasil gabungannya tuh datanya ya teman-teman ya. Jadi kalau diklik kanan di sini atribut tabel. Nah, dia muncul hanya untuk Agam saja. Tapi dia munculnya itu dalam satu layar yang berbeda, namanya sumber merge. Nah, ini kalau diklik di sini, nah, jadi yang sebelumnya di sini adalah data administrasi se-Indonesia. Kan banyak nih teman-teman. Ya kan se-Indonesia nih, tapi dia nanti loadingnya lama. Oke. Nah, ini sumber. Ini tadi saya unselect dulu sumber ya. Garis-garis ini adalah batas per desa atau per kelurahan. Nah, di sini adalah sumber merge yang untuk agamnya saja. Tapi dia masih menampilkan data ini nih. Tadi kan dia banyak kelurahan dari itu. Nah, cuma dia belum saya buat menjadi satu. Nah, tapi sudah terbentuk dia satu layar, tapi isinya itu masih sub-subnya masih ada. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat dia menjadi satu data, oke, tapi dia mau menimpa gitu kan. Menimpa. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Dipilih dulu ini sumber merge-nya saya hilangkan dulu ya. Ini khusus di sumber yang tadi. Saya select by attribute, kemudian pilih yang agamnya saja, Kabupaten Agam, ini kan. Kemudian pilih di edit, merge. Nah, di sini kita ada pilihannya existing feature sama new feature. Apakah kita ingin membuat feature yang baru atau menimpa dengan existing yang layar sekarang ini gitu. Oke, di sini datanya seperti ini ya, bawaan awalnya. Saya merge aja teman-teman. Nah, ini dapat dia. Ini dia nggak masuk karena ini kabupaten yang lain mungkin. Nah, ini dia sudah masuk Kabupaten Agam saja. Kemudian saya mau pilih kabupaten yang lain, Damas Raya. Ini. Nah, kemudian saya merge kembali. Oke. Saya pilih yang lain. Kepulauan Mentawai. Saya oke kan dulu. Ini. Kemudian saya merge kan. Ini.
Saya pilih lagi yang lain, mana ya? Kota Bukit Tinggi. Nah, ini Kota Bukit Tinggi aja nih. Merji. Pilih lagi yang lain. Kota Padang. Ini Kota Padang. Merji. Oke. Pilih lagi yang lain. Kota Padang. Sorry. Padang Panjang. Merji. Oke, pilih lagi. Jadi setiap kabupaten kota itu kita pilih ya teman-teman, tanah datar misalnya. Ini merji. Oke, jadi satu dia. Tanah datar sudah Solok Selatan. Tunggu loadingnya teman-teman ya. Sampai tulisan merjinya muncul di sini. Oke. Sudah, kemudian pilih lagi yang lain. Solok. Oke. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Tapi di sini saya praktekkan aja langsung untuk Sumbar. Jadi nanti teman-teman bisa mencobakan cara ini. Implementasinya banyak ya. Misalkan kalau di PLN itu kita ingin mendata wilayah kerja unit PLN berdasarkan kabupaten kota ataupun sampai tingkat kelurahan kecamatan. Ini Pasaman. Oke, masih ada yang lain. Ini Padang Pariaman. Oke. Kemudian 50 kota. Oke. Lagi yang lain. Payakumbuh. Ini kota Payakumbuh ya. Kemudian Sawalunto. Oke, setelah itu Solok. Oke. Ini belum nih. Kota Payakumbuh udah. Ini tadi yang blank di sini. Kemudian lagi, mana lagi ya? Agam Damas Raya sudah belum ya? Sudah. Ini apa nih? Ini kita cek kabupaten kotanya. Oh, Pasaman belum nih. Pilih di Pasaman. Merji. Oke. Nah ini. Oh, ini kota Pariaman, sorry. Masih ada yang tertinggal nih teman-teman. Nah, oke, di sini sudah siap ya teman-teman ya. Oke, saya clear terlebih dahulu. Nah, ini tadi untuk datanya se-Indonesia, tapi ini loadingnya lama ya teman-teman ya. Batas ini adalah batas kelurahan, kemudian ini adalah batas kabupaten kota, ya kan, untuk Sumbar ya. Ini kabupaten kota, ini saya buat di sini. Kota Sumbar. Ini tadi khusus agamnya saja. Tadi agam, tapi dia masih menampilkan data ini ya, per batasnya desa ataupun kelurahan. Nah, kemudian bisa juga untuk provinsi nih teman-teman.
Jadi di sini saya panggil lagi datanya, saya select by attribute, pilih Sumatera Barat aja. Oke. Kemudian saya pilih lagi di geoprocessing copy feature. Copy feature. Nah, di sini ada 1164. Ini saya run lagi. Mungkin namanya Provinsi Sumbar ya. Prof ini bukan profesor ya, tapi provinsi. Run. Jadi saya membuat layar baru untuk Provinsi Sumbar. Setelah itu saya ingin menggabungkan layar ini menjadi satu semuanya. Pastikan terlebih dahulu selected nyatu 0. Jadi kita fokus kepada Prof Sumbarnya aja. Kemudian kita pilih di edit. Kemudian pilih di merge ya teman-teman ya. Merge. Oke, kita pilih di existing feature ya. Kalau dia posisinya itu hanya mau kita eksekusi di layar yang sama atau di feature yang sama. Di sini kalau kita mau buat di feature yang baru. Misalkan saya buat di sini karena tadi sudah untuk kabupaten kota di Sumbar seperti ini. Oke, kemudian saya membuat di satu provinsi ya kan. Nah, jadi di sini bisa saya pilih nih teman-teman. Di sini saya pilih dulu misalkan di provinsinya itu tadi Sumatera Barat. Oke, setelah itu di sini saya merge ya atau saya gabung menjadi satu. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kalau kita klik datanya itu atributnya dia hanya muncul satu data aja nih. Nah, tapi di sini dia mengambil sampling tadi teman-teman. Jadi ini saya karena tidak dipergunakan, jadi mungkin ini saya hapus saja. Ini saya hapus. Ini kan untuk provinsi. Nah, jadi dia mengambilnya itu dari nama samplingnya tadi teman-teman. Oke. Nah, kalau kita ingin ingin menghapus kolomnya yang tidak perlu, bisa dari sini dari design field. Nah, kan di sini delete. Ya kan? Di sini kita tinggalkan aja untuk provinsinya. Klik kanan, delete, simpan. Nah, jadi kalau diklik kanan di sini atribut tabel, nah muncul tuh hanya ini mungkin dihapus pun juga nggak apa-apa. Ini provinsi Sumatera Barat. Oke, sudah kan? Nah, ini tadi yang untuk kabupaten kota. Jadi di sini sudah muncul Provinsi Sumbar. Kemudian di sini sumber merge ini adalah yang agamnya saja tadi, tapi di sini saya rubah namanya lah. Namanya Kelurahan Desa Agam contohnya. Ini kabupaten kota di Sumbar. Nah, kemudian kalau kita ingin merubah warnanya, klik kanan, kemudian pilih di simbologi. Nah, kita pilih di unique value, kemudian kita bagi dia berdasarkan kabupaten kota. Warna nanti otomatis akan berubah seperti ini, otomatis ya. Jadi teman-teman nanti tinggal menyesuaikan aja mana yang mau dimasukkan warna itu seperti apa, mau dirubah-rubah bisa, tanpa garis pun juga bisa. Kalau kita mau menampilkan namanya, diklik kanan, label. Kan tadi kan nama desa ya. Kita rubah dia menjadi nama si kabupaten kotanya. Ke bawah. Ini kecamatan, kelurahan, kabupaten kota. Kalau tulisannya kurang ini masih terlalu besar, pilih di simbol. Kemudian ganti 10 ini
menjadi angka yang atau size yang kita inginkan. Oke, ini sudah nampak ya teman-teman ya. Kalau kurang tebal mungkin kita tebalkan dia di bold kan. Kalau dia mau huruf yang lain misalkan Times New Roman, atau mungkin kita mau kembali lagi ke sini tapi ukurannya kita perkecil lagi. Oke, sudah tuh provinsi sumber juga sama. Kita tampilkan di sini namanya. Tapi kita pilih di labeling propertiesnya itu bukan nama, tapi nama provinsi ya. Oke, nah ini untuk Sumatera Barat. Kemudian kelurahan desa yang tadi ini saya hapus saja teman-teman ya. Oke, nah ini untuk kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah, mungkin caranya teman-teman. Ini untuk Kepulauan Mentawai dan ini untuk kabupaten kota lainnya yang ada di Sumatera Barat. Nah, cara yang sama juga teman-teman bisa ya implementasikan untuk wilayah kerja. Misalkan kalau di PLN tuh ada seperti WLP ataupun UP3. Nah, teman-teman nanti tinggal kalau dari saran saya dari data ini kan kalau kita lihat ya kan ada nama kelurahan atau nama desa ya kan. Kemudian ada nama ini nih, ini kelurahan desa, ada lagi kabupaten kota, ada lagi provinsi. Itu tuh. Ini mungkin kecamatan kali ya. Iya, jadi dia ini yang untuk kecamatan. Nah, dari sini saran saya nanti teman-teman sebaiknya kita prosesnya di Excel aja. Jadi dibuat ada kolom baru lagi. Kemudian dari Excel itu nanti kita bisa masukkan. Jadi untuk kecamatan ini, desa ini atau kelurahan ini dia ULP mana atau unit mana. Baru nanti kita bisa kelompokkan dia berdasarkan ULP teman-teman. Jadi silakan ditengok atau dilihat ya video saya sebelumnya. Yang ada videonya itu join field ya kan. Kemudian jadi data ini, poligon ini kan datanya sudah jadi ya. Mana kabupaten kota, mana perkelurahan. Kemudian teman-teman siapkan di Excel. Excel itu nanti tambahin kolomnya berdasarkan WLP. Jadi nanti teman-teman nanti bisa mewarnai di join field terlebih dahulu data Excel tadi terhadap data administrasi AR desa kelurahan ini. Baru nanti teman-teman melakukan merge-nya itu. Tadi kan saya berdasarkan kabupaten kota ya. Nah, teman-teman nanti bisa melakukan berdasarkan WLP nantinya. Jadi kita bisa langsung ya menjoin beberapa beberapa lokasi, beberapa data karena tidak semua WLP itu dia mungkin satu kecamatan penuh atau malah mungkin satu kabupaten kota penuh. Kan pasti dia ngambil beberapa desa. Jadi satu kecamatan itu malah mungkin bisa disuplai dari 2 WLP. Jadi kita spesifikkan dia ke desa ataupun ke tingkat kelurahan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Caranya sama. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua, khususnya yang ingin melakukan pendataan ya, atau memerger data poligon dari 1 atau 2, kemudian sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kalau ini saya contohkannya berdasarkan kabupaten kota dan provinsi gitu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.